Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini kita akan belajar di tema 6 subtema 3 energi alternatif. Pembelajaran 2 dan 3. Baiklah anak-anak, sebelum kita belajar terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, apakah anak-anak sudah siap untuk belajar hari ini? Insya Allah anak-anak semua sudah siap ya untuk belajar hari ini. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan belajar terkait yang pertama, angin sebagai energi alternatif. Yang kedua, perilaku yang menunjukkan kewajiban di rumah terkait perubahan energi. Yang ketiga, istilah khusus berkaitan dengan energi alternatif. Yang keempat, menentukan waktu penggunaan yang ada pada kemasan barang. Dan yang kelima, kombinasi unsur-unsur garis, bidang, dan warna dalam sebuah karya dekoratif. Baiklah anak-anak, kita masuki pembelajaran kedua, energi alternatif. Angin sebagai energi alternatif. Angin dapat dimanfaatkan manusia antara lain untuk yang pertama menggerakkan perahu layar. Yang kedua, menggerakkan roda penggilingan padi. Yang ketiga, digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga bayu atau disebut dengan PLTB. Angin merupakan sumber energi alternatif yang dapat menggantikan bahan bakar minyak. Kincir angin juga disebut dengan turbin angin. Nah, di gambar di layar ini contoh dari PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu, atau disebut dengan kincir angin atau turbin angin. Selanjutnya, perilaku menunjukkan kewajiban di rumah terkait perubahan energi. Hak dan kewajiban harus berjalan secara seimbang. Sebagai anak, kalian berhak untuk bermain dan kalian mempunyai kewajiban membagi waktu bermain dan belajar dengan benar. Memberi kesempatan teman dapat ikut bermain merupakan salah satu sikap memenuhi hak. Menerima hak dan melakukan kewajiban sesuai dengan kemampuan. Jadi anak-anakku, antara hak dan kewajiban itu harus berjalan secara seimbang. Tidak boleh ada yang tidak seimbang, maksudnya berlebihan seperti itu atau berat sebelah. Nah, itu tidak boleh. Nah, sebagai anak kita mempunyai hak ya anak-anak ya, mempunyai hak untuk bermain dan tentunya di lain hak juga kita mempunyai kewajiban untuk belajar dengan baik. Nah, memberi kesempatan teman itu juga dapat merupakan salah satu sikap memenuhi hak. Ya, memberi kesempatan teman untuk ikut bermain itu juga termasuk dalam sikap memenuhi hak. Selanjutnya, sebagai tugas individu yang pertama yaitu perhatikan gambar-gambar berikut ini. Nah, gambar yang pertama ada kelompok anak-anak sedang asik berbicara, ada yang menyapa ya. Yang kedua, anak-anak juga ini rombongan anak sedang bermain layang-layang. Nah, orang tua memberi kalian izin untuk bermain bersama teman. Semua teman mau bermain bersama dengan kalian. Berarti kalian telah mendapatkan hak untuk bermain. Sekarang coba sebutkan 5 kewajiban kalian saat bermain bersama teman-teman. Apa saja kewajibannya anak-anak saat bermain bersama teman-teman dengan memperhatikan gambar yang ada di layar. Ini tugas yang pertama ya anak-anak ya. Selanjutnya pembelajaran ketiga, energi alternatif. Nah, istilah khusus berkaitan dengan energi alternatif. Nah, air, matahari, angin, dan kincir
itu merupakan contoh istilah yang terkait dengan energi alternatif. Ya, istilah energi alternatif itu ya air, matahari, angin, kincir. Itu termasuk merupakan istilah terkait dengan energi alternatif. Gerak air merupakan salah satu energi alternatif. Makin kuat gerak air, energi yang dihasilkan semakin besar. Gerak air digunakan untuk menggerakkan kincir atau turbin. Gerakan turbin dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik. Gerakan turbin juga bisa dimanfaatkan untuk menggerakkan mesin penggiling gandum. Nah, selanjutnya kita akan menentukan waktu penggunaan yang ada pada kemasan barang. Nah, tentunya anak-anak pernah membeli barang ya, baik dari toko, supermarket, ataupun di warung. Anak-anak bisa dilihat, dicek ya, dicek kadar luasannya kapan, penggunaannya yang baik sebelum tanggal berapa. Nah, sini ada contoh yang pertama. Perhatikan gambar berikut. Nah, kemasan yang pertama ini menunjukkan batas kadaluarsa dengan hari, bulan, dan tahun. 13 Agustus 15 itu 2015. Ya, anak-anak. 03 AUG itu tanggal 3 Agustus 2015. Nah, atau biasanya dalam kemasan itu diberikan garis miring 03 garis miring 08 garis miring 15. Itu sama anak-anak. Cara membacanya juga sama. Berarti kemasan menunjukkan batas kadaluarsa dengan hari tanggal 3 Agustus 2015. Yang kedua, kemasan menunjukkan batas kadaluarsa dengan bulan dan tahun, hanya bulan dan tahunnya. Anak-anak perhatikan, di situ AGT, yaitu Agustus 2016 itu batas kadaluarsa. Nah, selanjutnya kombinasi unsur-unsur garis, bidang, dan warna dalam sebuah karya dekoratif. Dalam karya seni rupa, peranan warna sangat menonjol. Warna bisa menyatakan gerak, bentuk, ekspresi, atau makna simbolik. Yang pertama, warna merah. Warna cerah. Warna cerah mempunyai kesan yang menyenangkan. Yang kedua, warna gelap. Warna gelap mempunyai kesan sedih. Warna merah mempunyai kesan panas. Dan yang terakhir yaitu warna biru mempunyai kesan dingin. Itu anak-anak terkait peranan warna, yaitu untuk menyatakan gerak, bentuk, ekspresi, atau makna simbolik. Selanjutnya, tugas individu yang kedua. Nah, sekarang cobalah mengamati waktu penggunaan yang ada pada kemasan-kemasan berikut. Yang pertama, minuman pada gambar di samping baik digunakan sebelum tanggal berapa anak-anak? Yang kedua, minuman pada gambar di samping baik digunakan sebelum. Yang ketiga, minuman pada gambar di samping baik digunakan sebelum. Nah, di situ ada 08 garis miring 09 garis miring 19. Yang terakhir, jika hari ini tanggal 11 Januari 2019, maka sisa waktu untuk minuman tersebut adalah, di situ tertulis 08 garis miring 09 garis miring 19. Nah, anak-anakku sekalian, silahkan dikerjakan tugas yang pertama, tugas individu yang pertama, dan tugas individu yang kedua. Terima kasih, tetap semangat anak-anakku sekalian, dan tentunya jaga kesehatan. Kita tutup baca hamdalah.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.